Akhirnya webcomic chapter terbaru sudah rilis. Ini adalah chapter plot twist Sob, di mana yang sebelumnya Metal Knight dituduh sebagai pelaku invasi robot, ternyata itu semua 99% hanya fitnah. Bagi yang belum lihat chapter sebelumnya bisa klik bunder-bunder di pojok kanan atas, oke? Di awal scene kita diperlihatkan McCoy diikat dan diinterogasi oleh Fuzzy dan Ryumon. Di sini bertanya, "Baiklah Tuan Mata-Mata Asosiasi Pahlawan, mengapa kau tidak menjelaskan semua yang direncanakan oleh Asosiasi Pahlawan?" Mendengar hal itu, McCoy bingung dan berkeringat sejagung-jagung. Lalu ia menjawab, "Aku tak tahu apa-apa, beneran. Kupikir ini saat yang tepat untuk memanfaatkan metal bat daripada mengikatnya." Mendengar alasan McCoy, membuat situasi semakin memanas dan berkata kepada Fuzzy. Dia mengesampingkan keputusan Tuan Fuzzy dan berusaha untuk membebaskan metal bat. Ini masalahnya kan, meskipun dia bilang dia gak tahu apa-apa, dia tidak bisa dipercaya. Benar kan Tuan Fuzzy? Haruskah aku menggunakan kekuatan Neo Leaderku? Pinta ke Fuzzy. Fuzzy sependapat dengan Tidak ada modifikasi tubuh. Tidak ada pakaian perang. Aku mulai lelah melihat loyalitas yang tidak jelas. Mungkin McCoy kurang disiplin. Mungkin kita harus mendidiknya, ucap Fuzzy. Mendengar Fuzzy masih mempertahankan, berkata kembali, jadi Anda masih ingin membiarkan dia hidup? Aku pikir tidak apa-apa untuk menyingkirkan semua orang yang berhubungan dengan Asosiasi Pahlawan sejak kita sudah menjalankan rencana. Untung aku meminta konfirmasi. Kalau begitu, aku akan menyiksanya tanpa membunuhnya. Fuzzy tak mempermasalahkan hal itu dengan berkata, "Yah, tidak masalah jika dia mati selama proses interogasi. Tapi, aku berencana untuk menggunakan mayatnya untuk terakhir kalinya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan asosiasi. Jadi, dia mungkin akan berguna untuk memancing para eksekutif yang tersisa. Aku pikir kau akan tetap bekerja untuk Asosiasi Pahlawan yang telah kau hianati. Aku benar untuk tak memberitahumu detail rencana ini, McCoy. Jika kami lengah, serangan besar-besaran ini pun mungkin akan terganggu." Menanggapi, "Aku juga sempat mengamati situasi di luar. Para pahlawan asosiasi tidak dapat berbuat apa-apa dan berada dalam keadaan putus asa. Ini seperti kesuksesan besar." Ryumon yang mendengar soal rencana, ia merasa bingung karena sebelumnya ia sama sekali tidak diberitahu soal rencana itu. Ia pun bertanya ke Fuzzy, "Rencana? Serangan besar-besaran? Mungkinkah yang mengerahkan robot-robot itu adalah Neo juga? Ayolah, kau memberitahu sedangkan diriku tidak." Kemudian Fuzzy menjelaskan alasannya. "Aku memberitahu Kun karena kami memiliki hubungan di mana aku mempercayakan berbagai tugas rahasia kepadanya. Karena aku tahu dia berada di pihak kita." Lalu menambahkan, "Jangan khawatir, Tuan Ryumon adalah salah satu dari kita juga. Aku bisa tahu dari aroma darahnya." Ryumon tetap merasa bingung. "Sama aku dan kau? Sekarang setelah kau mengatakannya, mungkin. Tapi apa maksud rencana ini?" tanya lanjut Ryumon. Menjelaskan, "Sederhananya kami menghancurkan peradaban dengan tujuan membangunnya kembali. Di dalam dunia yang baru, seluruh umat manusia akan menjadi objek kontrol pikiran dan modifikasi tubuh yang wajib. Diatur dengan benar di bawah pengawasan penuh Neo. Kita akan memiliki status yang istimewa. Kita akan dapat bergerak dengan bebas di dunia ini. Yah, hingga saat ini, aku mungkin satu-satunya orang yang mengetahui hal ini, bahkan di antara para Neo Leader." Mendengar penjelasan Ryumon nampak kesal. Jadi tidak ada orang lain selain kita yang tahu tentang hal ini. Lakukan apa yang kau inginkan. Kebebasan untuk memilih, kesempatan untuk menjadi yang kau inginkan. Ini seperti mimpi. Menanggapi, "Benar." Tanpa sungkan lagi Ryumon langsung menodongkan pistol ke arah kepala Fuzzy dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menjadi pahlawan sejati. Ayo bersiaplah para penjahat," ancam Ryumon. Setelah itu Fuzzy memberi perintah ke Kun, urutan prioritas telah berubah. Silahkan lepaskan tali pengikat McCoy-kun." Dengan berat hati melepaskan ikatan McCoy. Setelah McCoy bebas, berkata, "Apakah ini baik-baik saja? Jika kita membebaskannya, dia mungkin akan kabur ke Asosiasi Pahlawan." Ryumon menyaut, "Tidak apa-apa, cepat dan lari McCoy." Mendengar hal itu, Fuzzy tak tinggal diam saja. "Tidak ada tempat untuk lari. Daripada dia,
Aku ingin yang satu ini. Aku ingin menyelidiki perubahan yang terjadi pada pria ini, kata Fuji sembari menyerang Ryumon yang menodongkan pistol kepadanya. Di sini Ryumon nampak kaget melihat wujud asli Fuji yang ternyata bukan manusia biasa. Tanpa basa-basi, Ryumon langsung menembak kaki Fuji hingga terputus dan menyuruh McCoy pergi dari lokasi. McCoy menuruti apa perkataan Ryumon. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih atas pertolongan Ryumon. Setelah itu Ryumon menodongkan pistol ke arah E. Kau juga jangan bergerak, E-kun. E tak gentar dengan ancaman Ryumon. Keterampilan menembakmu sangat akurat, tapi jangan pikir hal itu akan berpengaruh padaku. Lalu E memberi tawaran kepada Fuji. Tuan Fuji, apa yang harus aku lakukan? Dengan biaya tambahan, aku bisa menangkap pria ini. Fuji menjawab, akan kubayar 2 kali lipat dari biaya kontraknya. E nampak sangat senang dan berkata, aku bisa menghabiskan seluruh hidupku untuk membunuh. Sungguh menyenangkan dan beruntungnya diriku. Ya, masih belum jelas apakah uang kertas akan bernilai di dunia yang baru. Tapi sebelum kita bertarung, aku akan menanyakan sesuatu. Apa yang menyebabkan dirimu berubah pikiran? Tanya E ke Ryumon. Ryumon menjawab, aku selalu konsisten dalam bertindak. Maksudku, aku menjadi pahlawan kan? Itu sebabnya kami geng Ryumon mulai lembaran baru dan bergabung dengan Neo Hero kan? E bertanya lagi, hah? Jadi, sejak awal kau benar-benar melakukannya? Apa kau serius? Benar-benar gak tahu malu. Preman busuk yang menyebabkan begitu banyak masalah bagi dunia. Dan sekarang kau berpikir untuk membuka lembaran baru untuk memainkan peran sebagai pahlawan? Mimpimu terlalu berlebihan. Paling tidak apa yang seharusnya kita lihat adalah mimpi buruk aneh dari orang-orang yang telah kita bunuh di masa lalu berdiri di samping tempat tidur kita. Bukankah begitu? Ryumon menanggapi, tidak seperti kau, aku tidak pernah menyentuh warga sipil. E berkomentar, jadi kau adalah tipe orang yang merepotkan tanpa rasa bersalah sedikit pun sebagai pelaku ya. Jika kita berdua mengenakan baju dengan kemampuan yang sama, sudah jelas siapa yang lebih diuntungkan. Ryumon berpendapat, jika aku memakainya, aku sudah dikendalikan sekarang. Kau bahkan lebih bodoh dari yang kukira. Seketika energi Ryumon meluap dan memperlihatkan tato naga yang sangat mengerikan serta bikin admin merinding sambil berkata, aku mengagumi mereka sejak kecil. Sang penyelamat dari buku bergambar, tokoh protagonis dari manga, petugas polisi dari drama, pemimpin kedamaian dari buku-buku teks, orang-orang yang bekerja keras di masyarakat. Dan sekarang, aku sudah lama meninggalkan baju tempurku. Ketika aku berada di luar sana, aku mengerti perasaan mereka yang dengan keras kepala menolak untuk memakainya. Orang itu juga mengatakan bahwa jika kau mengandalkan sesuatu yang artifisial seperti ini, tubuhmu akan menjadi lemah. Dengan mengikuti pahlawan teladan bertindak berdasarkan insting dan yang sangat aku hormati, yaitu saudaraku Metalbat, aku juga akan berjuang sekuat tenaga dengan mengandalkan tubuhku sendiri. Melihat Ryumon ganti skin, sangat terkejut. Lalu ia berkata, itu kelinci ya? Ryumon menjawab, ini adalah naga. Wajahnya didesain oleh anak-anak dari sebuah taman di lingkungan kantor. Keren banget kan? Berkomentar, itu benar-benar sampah. Perasaan dan pilihanmu seperti sampah. Aku mengerti. Kalau begitu aku akan mematikan fungsi bajuku. Tentunya kau belum pernah menghadapi pembunuh sungguhan sebelumnya. Biar ku tunjukkan perbedaan dengan penjahat biasa. Ryumon menantang. Maju sini babi. Panel pindah ke McCoy yang kabur mencari bantuan. Aku tahu kalau sangat terampil berdasarkan catatannya. Kalau begini terus, Ryumon dalam bahaya. Sepertinya aku tak bisa menghubungi asosiasi pahlawan dengan teleponku. Daxin menghilang entah kemana. Tak ada satupun staf lain yang bisa kupercaya. Tak berselang lama McCoy menemukan tongkat Metalbat dan berlari untuk menyerahkannya. Dalam hal ini, seperti yang diharapkan, Metalbat, apakah ini akan baik-baik saja Metalbat? Aku menemukannya. Keluarlah dan buat kekacauan. Para pahlawan Neo benar-benar korup. Dan pemimpin mereka Fuji, aku ingin tahu apakah dia seorang manusia atau bukan. Tidak, aku bahkan tidak yakin dia manusia. Bagaimanapun juga, yang kita butuhkan saat ini adalah kekuatan tempur keadilan. Baiklah,
aku akan menyerahkannya. Aku tidak bisa membayangkan senjata tumpul ini bisa menyelesaikan apapun, tapi aku akan menyerahkannya. Aku akan menyerahkannya melalui slot transfer di pintu kurungan. Belum sempat diserahkan, tongkat itu direbut oleh Mas Leo bersama Koko yang dikendalikan oleh Erimin dan Distro. Kemudian tongkat diserahkan ke Erimin untuk dilihat-lihat. Yang ada hanya berat dan kekerasan. Aku gak bisa membayangkan ini adalah langkah yang bisa mengubah keadaan. Setelah melihat tongkat itu dibuang begitu saja. Jadi, apa yang kau lakukan sekarang? Ups, bercanda. Jangan cari alasan lagi. Aku mendengar semuanya melalui penyadap yang aku tanam sebelumnya. Mengetahui hal itu, McCoy panik dan mencari di mana penyadap itu berada. Kita lanjut percakapan Erimin. Itu sebabnya aku kembali untuk berjaga-jaga. Kau bisa saja meninggalkan tubuh fisikmu dan mati tanpa merasa sakit. Selamat tinggal, McCoy si pengkhianat yang kesepian. Saat dilanda ketakutan, sebuah keajaiban muncul. Pintu yang menahan Metal Bat mengalami reaksi yang menunjukkan akan jebol. Erimin berkomentar, dinding itu terbuat dari nanometal memori dengan kepadatan tinggi sehingga tidak mungkin dihancurkan. Jika kau melanjutkannya, kau akan mematahkan tulangmu sendiri, kata Erimin ke Metal Bat. Tak lupa Distro juga angkat bicara. Suaranya sangat mengganggu. Haruskah aku mendiamkannya menggunakan gas penenang? Seketika Metal Bat tenang kembali setelah Distro memberi gas penenang. Namun apakah itu berhasil? Ya enggak lah. Ternyata ketenangan itu merupakan detik-detik terakhir sebelum pintu yang menahan Metal Bat hancur. Sekarang Metal Bat telah keluar dan bersiap untuk mengamuk dengan pentungannya. Aku bilang, ini akan memakan waktu. Tapi aku tidak bilang kalau aku tak bisa keluar. Jangan meremehkanku, kata Metal Bat. Melihat Metal Bat keluar, Erimin memanfaatkan kelemahan Metal Bat kembali. Tak perlu dijelaskan lagi, kami berada dalam posisi di mana keluargamu telah disandera dengan kedok menjamin keamanan mereka. Apa kau tidak merasa sudah mengubah sikapmu, Tuan Bat? Metal Bat menjawab dengan kesal. Seolah-olah aku mempercayai omong kosong itu. Dasar bodoh. Jika aku kehilangan kontak, anak buahku akan segera bertindak. Mereka mungkin sudah mengevakuasi semua orang. Mendengar tentang anak buah, Distro menanggapi, anak buah itu tidak ada dalam data. Lalu Metal Bat menjelaskan, pahlawan kelas B dan C, wooden plank dan pipa besi. Bahkan dalam asosiasi pahlawan, mereka kurang terkenal. Entah bagaimana mereka memutuskan untuk menjadi anak buahku. Siapa juga yang mau repot-repot mencatat hubungan seperti itu? Erimin menanggapi, kelas bawah, mereka sudah mati kan? Kasihan, tidak mungkin orang-orang seperti itu bisa berguna ya kan? Metal Bat menyanggah, aku melatih mereka dengan sangat keras. Namun Distro menganggap hal itu tidak berguna. Tidak mungkin orang bisa berubah dengan mentalitas keberanian dan kemajuan yang konyol. Metal Bat membalas, kau tidak akan pernah mengerti sampai kapanpun. Di sisi lain kita diperlihatkan anak buah Metal Bat sudah tak berdaya menghadapi musuh saat menuju gedung evakuasi. Meski sudah berlatih dengan Metal Bat, mereka masih belum cukup kuat. Untungnya bala bantuan datang membantu mereka, sehingga mereka selamat beserta kucing Metal Bat. Kami sangat berterima kasih kepada kalian semua. Kami pikir kalian berada di pihak Neo, tapi kalian menyelamatkan kami. Terima kasih banyak, kami berhasil sampai di tempat perlindungan ini, kata anak buah Metal Bat. Lalu yang membantu menjawab, kami mengikuti perintah Bos Ryumon. Kami meninggalkan pakaian tempur kami dan melindungi keluarga Metal Bat dengan sekuat tenaga, kata anak buah Ryumon sembari diperlihatkan adik Metal Bat yang sehat walafiat. Tak berselang lama terjadi penyerangan dari luar. Bahkan tempat perlindungan secanggih ini tampak tidak terlalu aman ya. Sementara adik Metal Bat mengkhawatirkan kakaknya sambil memeluk kucingnya. Kak Metal Bat, apa kau baik-baik saja? Kembali ke anak buah Metal Bat dan Ryumon. Mereka mempersiapkan diri jika musuh berhasil menembus masuk. Mereka tidak punya pilihan lain selain melawan hingga titik darah penghabisan. Panel pindah lagi ke Metal Bat yang siap untuk bertarung. Lagi pula, aku akan mengalahkan kalian. Tidak ada alasan lagi. Aku tak akan bisa dibodohi. Dan aku pasti tak akan membiarkan kalian kabur, ancam Metal Bat. Lalu Distro berkata ke Erimin, apa gak masalah kalau kita membunuhnya saja? Erimin menjawab, tentu saja, tentu saja. Bahkan jika kerusakan pada tubuhnya terlalu parah untuk mengubahnya menjadi cyborg.
Memang begitulah keadaannya. Setelah itu Erimin memerintahkan Marshallyo dan Koko untuk menyerang Metalbat dan menganalisis seberapa kuat Metalbat dalam kondisinya saat ini. Namun dalam sekejap Metalbat berhasil menumbangkan mereka dengan mudah. Erimin berkata, sama seperti data rahasia Asosiasi Pahlawan, tubuhnya mendapatkan lebih banyak kekuatan jika semakin banyak cedera yang ia terima, seperti ledakan adrenalin dalam situasi hidup atau mati, atau seekor tikus yang terpojok saat digigit kucing. Benar kan? Distro menanggapi, dengan menyebutnya sebagai sifat yang unik mungkin terdengar bagus, tapi kenyataannya dia hanya seorang pemula yang tidak berpengalaman dan tidak bisa memanfaatkan kemampuan dengan baik. Sekarang 2 versus 1, di mana Metalbat melesat ke arah Distro terlebih dahulu. Ia pun memukulnya dengan sangat cepat hingga menghancurkan hidung Distro. Di sini Distro juga lumayan hebat, bisa menghindari pukulan yang sangat cepat. Bahkan saking cepatnya bikin heran si Erimin. Ayunan pukulannya melampaui kecepatan suara. Ayunannya sederhana dan mudah dibaca, tetapi potensinya terlihat tak terbatas. Bahkan menghindar sedikit saja sangat berbahaya. Kita harus melawannya bersama-sama. Mulai sekarang akan ada serangkaian berita kematian untuk pahlawan kelas S. Yang pertama adalah kau Metalbat, kata Erimin yang akan melancarkan serangannya. Namun belum sempat menyerang, Shin pindah ke Ryumon yang babak belur. Pukulan murahanmu tidak akan pernah mengenaiku. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kau terkejut dengan kemampuan bertarungku yang hebat? Meskipun kekuatan otot dan tenagaku sedikit lebih rendah dari atlet profesional, dengan terus meneliti metode yang efisien untuk menghancurkan manusia seperti memotong ikan, membongkar peralatan rumah tangga, aku benar-benar menguasai bagian mana yang harus ditekan dan ditarik untuk mematahkan tubuh manusia. Untuk melawan kekerasan yang tak terkendali, aku telah menyiapkan apa yang kusebut kekerasan terstruktur. Setelah selesai denganmu, ada sesuatu yang ingin ku coba. Aku menantang diriku sendiri untuk membunuh orang dengan menggunakan benda sehari-hari yang jauh dari sebutan senjata mematikan. Sumpit, jepitan jemuran, botol plastik, kertas fotokopi, lotion perawatan kulit, dan sebagainya. Aku telah berhasil. Ini adalah prestasi terbesar dalam hidupku. Kali ini, aku ingin menantang diriku sendiri dengan ini. Selembar tisu. Kurasa aku akan mengambil nyawamu dengan ini, kata E dengan sombong. Namun kesombongan E dibalas dengan kontan. Ryumon dengan cepat langsung meremas wajah E serta membantingnya dengan keras. Bahkan lengan yang patah seperti sebongkah daging adalah senjata tumpul yang bagus. Pemahamanmu tentang kekerasan yang tak terkendali masih terlalu sedikit kan, Ekun? Kau orang goblok yang tak punya logika. Aku telah mengalahkanmu. Pertarungan akan mulai dari sekarang, mengerti? Tak berselang lama E bangkit kembali dan mengaktifkan baju tempur. Seketika Ryumon panik dan peduli dengan E. Itu dia. Hati-hati Ekun, aku telah menemukan kelemahan fatal pada kostum itu. Masalahnya adalah itu adalah kostum yang mengubah manusia menjadi sangat kuat. Tapi pada akhirnya itu adalah kemampuan pinjaman. Tentu saja, kau bisa melempar mobil dan menghancurkan bangunan. Tapi, apapun yang terjadi, kau tak bisa memperlakukan anak-anak atau hewan dengan kebaikan. Bahkan jika kau menjadi senjata manusia, kau tidak bisa menjadi pahlawan. Dan kau tidak akan merasakan sakit. Tak peduli seberapa keras kau menyerang, ketika kau memukul seseorang, kenyataan bahwa tanganmu sendiri yang terluka harusnya menjadi pengingat terakhir untuk menghentikan kekerasan. Iya kan? Saat ini jika kau kehilangan kontrol penting itu, kau tahu apa yang terjadi. Dengarkan baik-baik, orang-orang seperti itulah yang pertama kali berubah menjadi monster. Namun sudah tak peduli lagi dengan perkataan Ryumon. Kulihat, kau tidak hanya mengucapkan kata-kata yang indah, kau benar-benar orang yang suci. Apakah kau benar-benar menjalankan hidupmu selama ini tanpa mengetahui bahwa sifat dasar manusia pada dasarnya adalah jahat? Itulah sebabnya kau tidak bisa membayangkan hal-hal mengerikan yang akan terjadi padamu. Bahkan kau tak tahu seberapa jauh manusia bisa dihancurkan ketika masih hidup. Kau terus-menerus membicarakan hal sepele seperti rasa sakit pada tinjumu. Diamlah preman bodoh. Bahkan ketika air matamu mengering dan tenggorokanmu tercapik, kebencian tanpa henti tidak akan berhenti dan akan terus datang kepadamu. Akan ada saat di mana kau menyadari bahwa tulang dan sarafmu hanyalah hiasan. Aku tidak akan membiarkan jiwamu melarikan diri dalam sebuah sensasi yang mirip dengan keabadian. Daging, martabat, dan egomu akan runtuh dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Nikmatilah sensasi ini. Akan kunikmati dengan caraku sendiri. Ryumon tersenyum dan membalas,
Aku tidak takut dengan apapun, karena ini luar biasa. Aku percaya bahwa aku sedang melakukan hal yang benar. Di sisi lain, Fuzi yang menyaksikan pertarungan mereka berpikir, perkembangan pemikiran dan pola perilaku yang tidak terduga. Apakah ini semacam kesalahan manusia? Namun belum sempat Saitama datang, scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika webcomic chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.